Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai PT Perorangan, tapi bukan bagaimana membuat. Nah, sekarang kita bagaimana melakukan pelaporan keuangan untuk PT Perorangan. Nah, memang banyak yang bertanya nih, bagaimana sih cara lapor keuangannya gitu ya. Nah, terus di mana lapornya? Nah, kalau dulu itu memang masih agak abu-abu ya, atau agak susah juga kalau kita untuk melaporkan keuangan. Pertama, bentuk laporannya seperti apa itu juga agak aneh ya, karena cuma ada aturannya bahwa melaporkan neraca dan sebagainya, tapi format untuk bakunya itu ya memang pada waktu itu terserah dari si pemilik perusahaan. Nah, nyambung nih soal pelaporan keuangan. Jadi salah satu benefit ketika teman-teman membuat sebuah PT perorangan atau membuat usaha yang memiliki legal adalah memang teman-teman sudah naik kelas. Naik kelasnya dalam bentuk bukan hanya memiliki izin, jadi aman untuk calon klien teman-teman atau customer teman-teman, tapi juga untuk profesionalitas dari teman-teman sendiri. Jadi memang kalau teman-teman membuat PT perorangan ini ada salah satu kewajiban bagi teman-teman, antara lain soal keuangan, yaitu memang bayar pajak dan melaporkan laporan keuangan. Sebenarnya kalau kita ngomongin pajak itu juga isinya ada laporan keuangan ya, karena kalau teman-teman membuat SPT tahunan itu pasti ada melampirkan neraca dari perusahaan teman-teman. Yang mana neraca itu ya menjelaskan mengenai posisi keuangan teman-teman ya, keuangan perusahaan teman-teman. Nah, kita nggak sampai ke pajak, tapi kita memang bahas mengenai pelaporan keuangan di ahu.go.id, karena sudah ada formatnya. Di situ teman-teman bisa melaporkan perkembangan dari perusahaan teman-teman. Kenapa kok harus lapor? Ya karena dari pemerintah ini mungkin ya, kita juga tidak tahu maksudnya, tapi sangat jelas bahwa pemerintah tuh ingin kalau teman-teman punya PT lalu banyak nih ya, udah bikin PT 1-2 biji gitu misalkan. Nah, kalau tidak ada laporan keuangan berarti kan PT-nya bisa jadi itu PT abal-abal atau cuma PT-PT-an aja. Nah, daripada itu nantinya hanya PT abal-abal atau merugikan orang lain, sekalian saja ada pelaporan keuangan juga. Toh juga memang tidak merugikan kita sebagai pemilik PT, karena ya dengan adanya kita laporan keuangan, kita sebagai founder atau pemilik usaha itu juga tahu nih posisi keuangan saya itu sebenarnya dalam setahun ini rugi atau untung kayak gitu. Nah, itu kan lebih jelas ya. Jadi memang memisahkan keuangan pribadi dan keuangan perusahaan. Jadi yang dilaporkan ternyata dari keuangan perusahaan sebenarnya untung nih. Aku lihat kok rugi ya, berarti jangan-jangan keuangan perusahaan ada yang tercampur dengan keuangan pribadi. Nah, biar gak lama-lama, lanjut aja langsung ke bagaimana pelaporannya. Sini setupnya udah ada komputer, jadi memang kita akan langsung praktekkan bagaimana melakukan pelaporan keuangan. Memang ada unsur-unsur belajar keuangan dikit ya. Nah, teman-teman tinggal buka aja ke halaman Ahu. Dulu waktu membuat PT perorangannya, itu kan ahu.go.id. Nah, teman-teman ke bawah sendiri itu ada Ahu Perserorangan Perorangan. Nah, itu teman-teman klik aja. Lalu login dengan NIK teman-teman dan passwordnya pada waktu itu. Ya kalau lupa tinggal klik lupa password aja. Nanti bagaimana passwordnya akan dikirim ke email teman-teman. Untuk validasi passwordnya nanti akan dikirimkan ke email teman-teman waktu mendaftar ini. Nah, kita masuk aja karena saya udah otomatis. Nah, jujur aja ini udah video ke beberapa kali dan gagal. Jadi untuk pelaporan keuangannya mungkin akan melanjutkan saja, karena memang dari kemarin-kemarin nih Ahu nggak tahu ya, kayaknya website pemerintah memang agak-agak kendala. Jadi saya sarankan teman-teman mungkin nyari-nyari waktu kalau terkendala internet, mungkin di subuh aja gitu ya, atau di malam hari, karena kalau siang kadang-kadang lemot, kalau malam kadang-kadang servernya down. Jadi jangan terlalu malam ya, mungkin kalau jam 12 sudah terlalu malam. Ya habis sholat subuh gitu ya, jam-jam 4, silakan teman-teman buka ahu.go.id. Nah, pelaporannya ada di menu bagian kiri. Nah, itu kan ada pendirian, perubahan, pembubaran, dan sampai di ini ada buat laporan keuangan. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan ada 2 PT itu juga langsung keluar, ada 2 PT. Nah, misalkan kalau contoh saya dari video-video sebelumnya kan PT Beta Pangan Nusantara ya, itu dimana berdirinya udah dari 2021. Nah, di sini memang saya belum melaporkan laporan dari 2021
Ya, untungnya tidak ada teguran keras gitu ya. Tapi kalau teman-teman memang tidak melaporkan agak lama gitu ya, ya nanti ada tegurannya. Bisa jadi tiba-tiba legalnya dihapus. Saya nggak tahu kenapa punya saya tidak ya. Mungkin karena pajaknya taat kali ya. Nah, anggap saja saya mau laporkan 2021. Nomor sertifikat nggak usah diisi. NPWP udah otomatis ya, karena ini udah otomatis dua-duanya. Nah, perusahaannya itu dibuat di 2021. Maka saya laporkan periode 2021. Kebetulan bulan Desember, dan memang akhir-akhir Desember waktu itu buatnya. Jadi di 2021 itu belum ada transaksi sama sekali. Nah, saya akan mendemonstrasikan bagaimana ketika tidak ada transaksi sama sekali, misalkan. Ataupun ada transaksi, ya itu bisa juga nanti kita buat di laporan di tahun 2022-nya ya. Nah, karena kalau saya klik lanjut, sebenarnya saya udah ngisi sedikit. Nanti tampilannya juga akan sama ya. Jadi mungkin saya ke riwayat aja. Ya, ini gara-gara kemarin itu ya. Nah, nanti kalau teman-teman klik lanjut tadi akan seperti ini juga gitu ya. Karena saya sebelumnya sudah mengisi, jadi ya seperti ini tampilannya. Dan sama sebenarnya. Nah, kalau teman-teman mengikuti video saya sebelumnya, modalnya itu saya pada waktu itu memang nulisnya 20 juta ya. Jadi kasnya itu 20 juta. Tentu saya langsung isi aja 20 juta. Kalau namanya modal, itu kan masuk bisa jadi dalam bentuk langsung dari kas, atau teman-teman belanjakan jadi meja kursi atau apa, itu kan berupa aset nantinya. Nah, tapi pada waktu saya membuat perusahaan ini di 2021 dan saya melaporkannya untuk periode keuangan di 2021, memang tidak ada transaksi sama sekali. Jadi modalnya bentuk uang dan tetap dalam bentuk uang pada akhir tahun tersebut. Jadi saya tulis saja 20 juta. Nah, tidak ada hutang. Oh, kita ke Aktiva dulu ya biar nggak bingung ya. Jadi di Aktiva ini lebih ke asetnya teman-teman. Kalau teman-teman nanti ada belajar keuangan, mungkin akan ada sesi sendiri ya. Modal saya langsung tempatkan dalam bentuk kas. Saya tidak beli perlengkapan, jadinya 0. Lalu Aktiva ini dalam bentuk aset ya. Jadi misalkan teman-teman beli tanah atau apa, itu terhitung asetnya di sini 20 juta. Misalkan buat beli tanahnya 10 juta. Nah, itu ya di sini. Lalu karena tidak beli apa-apa, jadi tidak ada penyusutan, jadi masih 0. Penyusutan itu apa? Nanti mungkin kita belajar di keuangan, atau teman-teman nyari aja di Google, apa sih itu penyusutan gitu. Misalkan teman-teman beli laptop dulu, harganya misalkan ya saya tulis saja ya, itu 5 juta. Nah, kalau teman-teman belinya 5 juta dalam setahun, itu kan pasti susut ya, atau harga laptop kan turun ya. Nah, turunnya itu bisa jadi turunnya 1 juta. Misalkan. Nah, waktu teman-teman awalnya beli 5 juta ya. Berarti kalau di laporan ini ketika sudah 2022, 1 tahun kemudian, nilai laptop tadi bukan 5 juta lagi, tapi kita tulisnya 4 juta. Nah, jadi nilai aset kita tetap di perusahaan tuh 25 juta karena tidak ada pertambahan. Oh, ternyata ada transaksi jual beli, akhirnya kan nambah di kas tuh. Nah, nanti juga akan berubah. Nah, saya simulasikan aja. Memang belum ada transaksi sama sekali, jadi masih 0. Karena tidak ada yang dibeli juga, ya tidak ada yang susut gitu ya, 0. Nah, tetap di sini total aktifanya adalah 20 juta. Nah, lalu kita ke kewajiban. Ini ingat neraca ya, jadi nanti ada hubungan dengan sebelah kiri dan kanan tuh harus balance. Nah, saya ada uang 20 juta, saya tidak ada utang, dan uangnya memang dalam bentuk modal usaha, jadi benar-benar langsung saya store 20 juta. Nah, jadi di sini harus sama nih antara aktiva dengan harusnya pasiva ya, atau kewajiban itu 20 juta. Nah, sama-sama 20 juta. Kalau misalnya ada yang tidak balance, misalkan sini saya modal usaha waktu bikin itu 25 juta. Loh, kok di sini 25, sini 20 juta. Berarti ada yang keliru dari laporan keuangan teman-teman. Nah, ini nanti petugas pajak bisa ngeliat nih, ini kok keliru. Berarti ada uang yang tidak disebutkan nih, lari kemana uangnya gitu kan. Misalkan dalam bentuk kas 20 juta. Oh iya, saya lupa modalnya 25 juta. Saya belikan perlengkapan 5 juta misalkan. 5 juta. Nah, maka balance lagi. Tapi kalau tidak ada, ya berarti kalau uangnya nggak ada kan, jadi teman-teman bisa ngecek juga, iya uangnya kemana ya 5 juta ini ya. Nah, bisa lari kemana, bisa dites gitu ya. Bisa jadi aktiva itu dalam bentuk aset teman-teman yang bisa naik gitu ya. Misalkan tanah, emas gitu ya. Itu yang berupa sesuatu yang
ya dalam bentuk aset yang bisa akan naik-naik gitu ya. Kita kembalikan lagi aja ke 20 juta. Nah, oke, neraca sudah seimbang, kita simpan dan lanjutkan. Nah, kita masuk ke laporan laba rugi. Jadi seperti saya sebutkan tadi, saya tidak ada apapun kerjaan di situ ya. Jadi saya tulis di sini ya pendapatan 0. Kok bisa masih 0 ya? Memang waktu itu bikinnya di akhir Desember. Terus tanggal 20-an kalau nggak salah, tanggal 19 ya, teman-teman bisa lihat sendiri aja di videonya ya. Ini semuanya 0, jadi pendapatan nggak ada. Nah, beban operasional sayangnya ini nggak bisa diisi 0, jadi karena wajib diisi, coba sih saya isi 0, nah tidak boleh ya. Beban sewa juga ini masih bisa nih. Nah, cuman kalau 00 semua, padahal memang nggak ada transaksi ya, ya akhirnya agak aneh juga gitu ya, karena perusahaan kok nggak ada operasional sama sekali. Bodong nih, jangan-jangan kan kita asal-asal buat. Oke, anggap aja pengeluarannya waktu saya buat PT ini, itu kan saya membutuhkan biaya 50.000 ya, PT perorangan itu kan untuk beli vouchernya. Ya udah saya tulis aja 50.000. Mungkin teman-teman bisa melakukan ini juga ya. Kebanyakan. Nah, 50.000. Jadi, saya punya total beban operasional 50.000. Keluar deh laporannya bahwa di tahun itu saya justru rugi 50.000. Ya iya sih, karena baru bangun perusahaan kan, belum ada kegiatan usaha, biasanya memang rugi dulu ya. Kita lanjutkan. Nah, catatan laporan. Jadi ini perlu diisi catatan. Jadi biar nanti gak banyak pertanyaan yang menimbulkan kalau misalkan pihak AHU memeriksa atau pajak melihat laporan teman-teman, loh kok 0 semua. Nah, kita kasih catatan bahwa tahun 2021 masih awal tahun perusahaan berjalan, dan misalkan ya saya tambah ya, pembentukan perusahaan di akhir Desember. Jadi memang belum ada transaksi ya, kita kasih catatan gitu aja. Ya seperti biasa kita kasih pernyataan bahwa saya menyatakan seluruhnya ini adalah benar. Apabila suatu hari saya ya penyalahgunaan dan sebagainya gitu ya, berani tanggung jawab. Oke, kita simpan dan lanjutkan. Kita konfirmasi seperti biasa biar gak ada yang salah. Oke, cuma 50.000, sip. Kita ternyata rugi 50.000 dan catatan, lalu kita simpan. Submit, selesai. Oke, itu untuk kalau teman-teman laporan keuangannya masih nihil, bahasanya orang-orang itu kalau belum ada transaksi sama sekali itu nihil ya. Jadi pajak pun itu juga masih nihil. Kita lihat apakah sudah input periode 2021. Oke, ini harusnya kalau saya klik itu sudah tidak perlu dikerjakan ya. Nah, saya lanjut di 2022 misalkan. Nah, misalkan di 2022 ya. Jadi 2022 itu mulai ada transaksi. Ingat satu periodenya. Kalau dulu itu laporannya memang kalau Desember ke periode Desember. Misalkan teman-teman bikin perusahaannya di bulan Maret, berarti laporannya nanti untuk 1 tahun operasional itu di bulan Maret tahun berikutnya. Nah, tapi karena ini tidak ada aturan yang jelas, sebenarnya sudah ada aturannya, cuman secara borangnya itu ya udah berdasarkan tahun. Sebenarnya nggak masalah juga teman-teman, langsung aja dari Desember misalkan tahun 2021 Desember sampai 31 Desember 2021 juga itu yang dibuat laporan. Nah, nanti Januarinya ikut tahun 2000 yang berikutnya gitu. Jadi Januari tanggal 1 2022 sampai Desember 2022 dilaporkan di awal 2023. Yang jelas kan ada laporannya aja riwayat. Kalau misalkan ada 1 bulan yang teman-teman lewati, ya itu yang baru keliru gitu kan. Ya nanti kita bisa debat aja sama ahunya gitu kan. Nah, ya kalau teman-teman kalau bikin usaha lebih baik minta maaf daripada takut salah-salah dari awal gitu ya. Karena toh kita juga masih belajar gitu. Oke, kita buat 2022. Ini dengan asumsi teman-teman sudah ada operasional. Saya masukin aja waktu itu di awal modal usaha itu 20 juta. Kita masukin aja yang sama gitu ya, ukuran 01. Nah, itu modal usaha ya. Lalu di tahun itu saya tidak ada hutang, entah itu hutang ke supplier atau apa. Jadi memang dibukukan itu sampai akhir tahun 2022 tidak ada hutang ke supplier. Nah, kas saya tentunya dalam 1 tahun itu kan sudah ada operasional ya, sudah buat belanja apa. Nah, saya agak-agak lupa, cuman saya hitung aja langsung dari sini. Sebenarnya ada hubungannya dengan posisi kas teman-teman di akhir ya. Jadi ya teman-teman catat aja harus beli apa atau paling gampang
lihat di rekening itu ada saldo berapa gitu kan. Nah, itu dimasukin aja. Nah, cuman saya agak kebalik aja, saya ingat-ingat aja saya beli alat-alat sekitar 5 jutaan. Nah, lalu saya punya Aktiva itu dalam bentuk tidak ada. Penyusutan ada. Jadi perlengkapan saya sebenarnya harganya sekitar anggap aja 5 jutaan, 500 atau 6 juta. Ya penyusutannya 500.000. Dan apa tuh alatnya gitu kan? Saya Pita Pangan ini kan perusahaan pertanian, saya beli alat penggiling pada waktu itu harganya lumayan lah 6 jutaan ya. Ya anggap aja berarti 5.500.000 lah. Ya, oke. Nah, ini 6 juta, sini 20 juta. Nah, dan saya berarti daripada bohong-bohongan ya, nah, ya tulis saja bahwa ada pengurangan aset. Ini ngomongin soal aset kalau Aktiva dan kawan-kawan, jadi gak ada hubungan sama untung rugi ya. Nah, ternyata jumlah kasnya saya pada waktu itu malah menambah nih, nambahnya jadi 30 juta. Sorry. Nah, apa yang salah gitu kan? Nah, karena sini kan totalnya jadi 35 juta ya. 36 juta, sini 20 juta. Balik lagi, neraca itu harus seimbang. Nah, kenapa kok malah uangnya udah 30 juta, ada aset, terus ada penyusutan? Nah, karena di tahun itu sudah mulai berusaha atau sudah mulai operasional si bisnisnya, maka ada keuntungan. Nah, uangnya saya nambah gitu kan. Secara aset saya nambah semua nih. Nah, ada 36 juta. Larinya kemana biar imbang? Saya nggak punya utang jangka panjang dan jangka pendek ya. Itu kalau teman-teman belajar keuangan nanti akuntansi itu ada. Jadi jangka panjang dan jangka pendek itu dibedakan. Ini berdasarkan tahunnya. Nah, saya harusnya ada ekuitas di sini. Tapi karena sini kayaknya digabungin aja jadi satu, ya berarti modal saya secara ekuitas perusahaan itu nilainya sudah bertambah. Nah, biar imbang, ini berarti tambah berapa nih? Tambah 16 juta, berarti sini juga harus 36 juta. Nah, berarti nilai perusahaan saya di sini sudah naik. Awalnya saya bikin perusahaan tuh harganya 20 juta. Modalnya saya setarkan 20 juta ya. Jadi ya saya ada harga perusahaan pada waktu baru bangun karena modalnya 20 juta, harga perusahaannya juga 20 juta. Waktu setahun berjalan 2022 gitu ya, dapat keuntungan di kas terakhir posisinya waktu di Desember ada 36 juta totalnya semua sama aset-asetnya gitu ya. Nah, berarti saya ada kenaikan perusahaan tadi 16 juta, makanya modal usaha saya juga ikutan naik. Nah, gitu ya. Jadi kalau saya sarankan ke AHU sebenarnya itu bukan modal usaha ya, di sini lebih ke ekuitas ya. Nah, ini karena borangnya aja yang kurang lengkap ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan, mas kok modalnya tiba-tiba naik, ya kan habis usaha itu nggak langsung kita ambil tuh. Nah, jadi kita balikan lagi ke kasnya perusahaan jadi modal, jadi kan gitu modal yang diputar lagi. Nah, kita simpan dan lanjutkan aja. Oke, beban operasional ya saya isi sesuai dengan operasional teman-teman selama setahun itu. Direkap aja kira-kira berapa karena ini laporan laba rugi tapi dalam waktu setahun. Nah, ingat tadi total pendapatannya harus 16 juta kan karena kenaikan tadi dapat keuntungan berapa tuh. Nah, tapi kita nanti kan dari pendapatan dan beban operasional akan kita kurangi ya. Ya, saya isi ini agak nakal ya gitu ya. Pokoknya saya jujur aja untungnya 16 juta tadi. Walaupun tidak seperti itu, nanti akan saya ubah laporan keuangan ya, ini kan hanya contoh, nanti teman-teman tahu dong keuntungan saya berapa. Nah, saya tulis saja di sini misalkan biaya beban operasional karena saya menggaji orang-orang per bulannya itu anggap aja total 6 juta, per tahun saya kali 12 berarti sekitar 72 juta ya. 72 juta. Kebanyakan nggak tuh? Pas. Nah, sewa misalkan, saya ternyata juga ada sewa lahan tuh dalam setahun itu 10 juta misalkan. 10 juta. Kurang 10 ya. 10 juta. Nah, terus beban lain-lainnya ya nggak usah saya masukin, nggak ada. Nah, ini saya ada pengeluaran 82. Iya, 82 juta. Nah, pendapatannya
saya pendapatnya cuma satu, peta pangan itu tidak ada jasa, tapi dia memang jualan produk berdasarkan ahunya itu tadi ya. Teman-teman kalau mengikuti video sebelumnya silakan mengikuti aja di bagian mana pendirian PT Perorangan, situ saya jelaskan KBLI saya apa atau bidang usaha saya apa. Jadi ya saya masukkan ke dalam pendapatan utama. Tapi kalau tiba-tiba teman-teman ada pendapatan lain, misalkan teman-teman sebagai CEO atau ya anggap aja diajak jadi pembicara dan teman-teman memasukkan itu sebagai pendapatan usaha, ya udah teman-teman masukin aja ke pendapatan lain-lain, karena memang kan nggak masuk ke dalam KBLI teman-teman ya. Tapi kalau diajak jadi narasumber dapat penghasilan, lalu penghasilannya nggak diambil sendiri, karena teman-teman misalkan ini kan saya mewakili perusahaan atau karyawan teman-teman mewakili perusahaan, dapat kunjungan dari pemerintah apa, walaupun teman-teman nggak jualan bisnis kunjungan untuk studi tour misalkan gitu ya, studi banding ke perusahaan teman-teman dapat duit nih, kan nggak ada tuh KBLI-nya, bisa dia terima, masukkan ke dalam pendapatan lain-lain. Nah, saya utamanya adalah jualan produk. Ini berapa? 82 juta tadi saya untungnya, berarti 98 juta. Spread. Nah, keluar dong angkanya. Laba harusnya hijau ya kalau untung ya, ini kok abu-abu ya. Ini kan labanya 16 juta. Oke, kita simpan dan lanjutkan. Di tahun ini saya baru menghasilkan pendapatan 16 juta karena masih tidak terlalu aktif berusaha. Misalkan kasih keterangan aja, nggak masalah, atau bilang aja ini coba-coba aja Pak, nanti saya bikin laporan lagi. Ya kita centang lagi dan lalu simpan dan lanjutkan. Oke, kita verifikasi bener ya, saya di sini udah ada peningkatan dari 20 juta jadi 36 juta, itu kan ada selisih 16 juta, lalu saya untung 16 juta. Nah, saya simpan. Oke, tahun 2022 dan 2021 sudah saya laporkan. Nah, seperti itu ya, nanti teman-teman bisa perbaikan laporan keuangan ini ya, diubah gitu ya. Jadi saya tidak mau memberikan yang sebenarnya karena itu rahasia dagang. Nanti teman-teman menganggap uang saya banyak lalu tidak akan subscribe. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi membantu juga bagi teman-teman melihat bahwa perusahaan itu untung atau tidak, dan teman-teman nanti ada hubungannya juga dengan pajak ya, karena pajak itu kan masuk ke dalam PPN, PPH dan sebagainya. Tapi memang di sini tidak didetailkan itu. AHU hanya ingin tahu bahwa benar gak perusahaan ini itu dia sudah berjalan, laporan keuangannya ada tidak. Terus kalau misalkan AHU melihat laporan keuangannya gede lalu laporan pajaknya tidak ada, kan harapannya pemerintah ini semua data itu kan terkoneksi ya, antara NIB, terus PT-nya teman-teman, lalu perpajakan, itu kan terkoneksi agar pertama memang kita harus taat pajak gitu ya, karena bangsa ini kan dia bisa dimodali, atau para PNS itu kan digaji dari pajak kita. Kalau tidak gitu kan mungkin kita akan susah dalam transportasi misalkan ya, atau mungkin jalanan banyak yang bolong. Tapi kalau jalanan masuk pajak daerah ya, dari STNK ya harusnya. Ya mungkin yang lain lah, atau sekolah dan sebagainya, untuk kita support pemerintah agar pemerintah juga nantinya support kita. Mungkin dari pemerintah juga memberikan layanan sekolah yang baik, beasiswa dan sebagainya agar menjadi SDM yang baik. Nanti kita ketika meng-hire karyawan itu juga akan membantu perusahaan kita kalau SDM yang kita hire itu ternyata banyak yang bagus misalkan. Nah, itu sih untuk laporan keuangan, sangat mudah buat teman-teman. Silakan teman-teman coba sendiri. Silakan teman-teman diskusi di kolom komentar agar nanti mungkin ada teman-teman yang lain sudah pernah melaporkan keuangan bisa sharing-sharing situ. Atau kalau teman-teman ingin sambil chat-chatan lebih enak, karena kalau lihat dari kolom komentar kan masuk ke YouTube dulu dan sebagainya. Teman-teman saya gabung aja ke grup IDBO, walaupun mungkin memang bukan saya langsung yang akan membahas, tapi karena di situ banyak pengusaha pemula, dan teman-teman gak usah khawatir sebenarnya, karena memang grup itu dibuat untuk pengusaha pemula. Dan memang ya bahasan dari channel ini memang receh gitu ya. Ya bukan yang bahas inflasi negara gini atau AI masuk ke dalam Indonesia, DeepSeek lawan. Nah, itu kan terlalu tinggi untuk bagi kita yang baru memang belajar berwirausaha. Jadi teman-teman gak usah khawatir, karena memang di grup itu banyak juga yang masih awam-awam, dan memang kalau kita masih
baru belajar ya, kita sama-sama belajar aja, sharing-sharing situ. Harapannya kita bisa saling mendukung usahanya masing-masing. Jadi teman-teman nanti ya silakan masuk aja ke grup itu, tanya-tanya ke sesama yang mungkin yang sudah melakukan pelaporan keuangan di AHU. Kalau teman-teman masih bingung dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi ini. Oke, itu aja. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Bye.